هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sidang salat subuh Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dilimpahkan karunia istiqamah hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga seluruh ibadah kita di pagi yang berbahagia ini, di awal hari yang baik ini diterima oleh Allah dan terus Allah memperbaiki iman amal kita sehingga kita dapat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang siap dengan bekal yang cukup. Dan tentunya kita berharap kepada Allah kita semua akan diakhiri hayat kita dengan kondisi terbaik di sisi Allah, yakni husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak terlupa teriring kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Tidak berpanjang kata, kita akan melanjutkan bahasan pagi hari ini tentang amalan-amalan sebagai perisai diri kita dari godaan syaitan. Hari ini adalah pertemuan yang ke-11 dan memasuki poin ke-23. Poin poin ke-23 tentang jangan menjadi orang yang suka mencela. Jadi mencela orang lain adalah pintu syaitan. Pintu syaitan, bahkan dalam beberapa riwayat kita akan lihat nanti, orang yang suka mencela saudaranya itu termasuk teman syaitan, bahkan membantu syaitan. Menghina dan mencela itu apa sih? Merendahkan orang lain, menganggap diri kita baik, menganggap diri kita benar, menganggap diri kita di jalan yang lurus, menganggap orang lain sesat, lemah, buruk dan seterusnya. Itulah menghina. Orang tidak akan menghina kalau dia tidak merasa lebih baik. Maka ketika kita menghina orang lain, kenapa dikatakan orang yang menghina orang lain, merendahkan orang lain, mencela orang lain itu menjadi teman syaitan? Karena ketika kita menghina orang lain, merendahkan orang lain dari segala sisi dengan apapun itu, bahkan hanya dengan kedipan mata, berarti kita telah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Disulah kita menjadi teman syaitan. Allahumma musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita melihat fenomena ini cuma sekalian, hampir setiap kita tidak selamat, termasuk yang berbicara. Semoga apa yang saya sampaikan bukan dalam rangka menggurui orang lain, tapi dalam rangka niat untuk perbaikan diri kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, karenanya dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dilarang oleh Allah untuk menghina orang lain, orang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna
khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan suka merendahkan orang lain, menghina orang lain. Asa yakunu khairan minhum. Jangan sampai orang yang kita hina ternyata lebih baik dari kita. Begitu juga hai kaum perempuan, jangan suka menggunjing orang lain, menggosip orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Bisa jadi yang kau hina itu lebih baik dari kita. Ini larangan Allah. Berarti menghina orang lain hukumnya adalah haram. Selain haram jemaah sekalian, yang sesuai dengan bahasan dan poin kita adalah apa? Kita telah menjadi teman syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Teman penipu aja nggak mau kita, apalagi teman syaitan jemaah sekalian. Teman penipu aja tidak mau, apalagi yang suka nipu ijazah. Kita nggak pernah mau, apalagi temannya syaitan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu juga ketika karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika kita melihat seseorang buruk ataupun baik, jangan tergesa-gesa berkomentar, katanya. Jangan tergesa-gesa melihat orang lain. Beliau mengatakan, la ta'jal bil madhin nas wala bidhammihim fala'alla ma yasurruka al-yawm minhum ma yasu'uka ghadan. Jangan tergesa-gesa menilai orang lain, baik pujian, lahiriahnya kayak baik, ini soleh, ini orang baik. Ini kelihatannya tidak baik, ini pasti bukan orang baik. Jangan, kata beliau. Kenapa? Bisa jadi hari ini yang kau sukai besok menjadi orang paling kau benci, dan bisa jadi hari ini yang kau benci besok menjadi orang yang baik. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Beliau digelari oleh umat sebagai hiblul ummah, tintanya umat, gurunya para guru, gurunya paling ulama. Beliau adalah murid langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka menghina orang lain, merendahkan orang lain sekali lagi adalah teman dari syaitan, ya, teman dari syaitan. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang sahih riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertangkap seorang peminum khamr. Peminum khamr itu hukumannya dicambuk 40 kali. Kemudian dinaikkan di zaman Umar menjadi 80 kali dicambuk. Minum khamr ketangkap langsung dicambuk. Ya, peminum khamr walaupun menteri nggak ada masalah. Ya, di hukum itu sama. Ya, jadi sama, hukum itu sama di hadapan manusia. Itu dalam Islam. Siapapun. Maka ketika tertangkap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat pukul dia. Ya, dipukul. Maka Abu Hurairah dalam riwayat Anas bin Malik juga, saya termasuk orang ikut mukul. Ada yang dengan sendalnya, ada yang dengan surbannya, ada yang dengan lepah korma dan seterusnya. Nah, di antara kami memukul dan juga sambil menghina. Gara-gara kamu nih kita jadi ikut-ikutan mukul, buat capek aja lu, bahasa kitanya gitu. Ternyata kalimat ini terdengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqulu hakadha, la tu'inu alaihi syaitan, walakin qulu rahimakallah. Jangan kau katakan demikian, wahai fulan. Tidak usah pakai menggerutu, tidak usah merendahkan orang lain walaupun dia memang salah setelah lahiriah, dia dapat hukuman sekarang. Tapi ketika kau menghina orang lain, maka kamu telah menjadi penolong dan temannya syaitan. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jika kita lihat jemaah sekalian hadis ini dengan kondisi kita hari ini, ya, dengan di grup-grup ketika ada berita apapun, tanpa kita cross check, tanpa kita tabayyun tentang kebenarannya, kita langsung ikut-ikutan berkomentar. Masya Allah. Apalagi kalau buzzer, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Paling belum tentu kebenarannya, itu mungkin potongan-potongan video kadang ada, langsung berkomentar. Masya Allah. Ya.
Dan ini ternyata dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada satu kisah lainnya dari kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dikeluarkan Al-Imam Abu Hatim, beliau berkisah dari bapakku Al-Hatim, beliau bercerita oleh Musa bin Marwan Ar-Riqi. Umar ibn Ayyub menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Barqan, Yazid bin Asam, beliau berkata, ini saya riwayat hadis ya. Dahulu ada seseorang dari wilayah Syam yang kuat lahirnya dan batinnya. Di zaman Nabi Muhammad di wilayah Syam. Syam itu hari ini menjadi 4 negara, 5 dengan Israel. Nah, kemudian dibagi oleh orang-orang Inggris dan orang-orang Perancis menjadi 4 bagian. Makanya negara Syam itu adalah pembagian dari orang-orang kafir ketika mereka menguasai wilayah Islam. Ala kulli hal jemaah sekalian, salah satu dari mereka ada penduduk yang sangat kuat yang dikenal oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dalam hadis ini dikatakan awalnya orang tersebut selalu menjadi utusan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu karena Umar bin Al-Khattab terkesan dengan orang tersebut. Tapi setelah beberapa saat menghilang dia dari peredaran, seakan-akan ditelan bumi. Bumi. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Aina fulan bin fulan?" Di mana fulan dan fulan yang dahulu sering saya utus menjadi perwakilanku untuk menjalankan satu tugas negara? Sekarang kemana dia? Kok tidak pernah dengar beritanya? Maka seseorang membisikkan kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, si fulan sekarang menjadi peminum khamar, peminum minuman keras, alias sesat lah bahasa kitanya. Sekarang kamu bilang udah sesat udah. Ya, fulan sudah nggak istiqomah lagi ya, keluar dia dari jalan Allah." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak banyak bicara, hanya panggil sekretarisnya, "Tolong saya diktikan, kamu tulis dan di surat ini kirim ke orang tersebut." Umar bin Khattab mengatakan, "Tulislah min Umar bin Khattab, dari Umar bin Al-Khattab kepada fulan bin fulan di Syam. Salamun alaik, semoga keselamatan ke atasmu wahai fulan. Amma ba'd. Fa ini ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu. Ghafiru dhanbi wa qabilut taubati syadidul iqab dil tawli la ilaha illahu ilaihil masir." Umar bin Khattab mengatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada fulan bin al-fulan ya, semoga keselamatan bersamamu. Sesungguhnya untukmu aku menyanjung Allah, aku membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ghafirudz dzam, dan Dia Allah yang mengampuni dosa-dosa pelaku dosa. Wa qabilut taubah, dan Dia Allah Ta'ala yang selalu menerima taubat hamba-hambanya. Syadidul iqab, tetapi jika tidak bertaubat Allah Ta'ala syadidul iqab, sangatlah dahsyat hukumannya. Ditaul Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan yang begitu jauh, yang begitu luas. La ilaha illahu ilaihil masir, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan setiap kita akan kembali kepadanya. Ini yang ditulis oleh Umar, dikirim kepada orang yang tadi menghilang dari peredaran. Bukan malah dibenci, bukan malah digunjing. Ini pelajarannya. Bukan malah digosipi, si fulan udah nggak istiqomah nih, nggak pernah kelihatan lagi badak hidungnya. Tapi Umar bin Khattab sebagai pemimpin dan sebagai saudara mengirim surat ya dengan kalimat itu, tidak ada macam-macam kalimatnya. Masya Allah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, "Ud'ullaha li akhikum ayyuqbila biqalbih wa ayatuballah." Wahai saudaraku, sekarang kita doakan teman kalian ini hari ini yang sedang mendapat ujian dari Allah, katanya. Doakan kalau memang dia terbukti sekarang jauh dari agama Allah, tidak istiqomah, kita doakan semoga dia kembali datang dengan hatinya kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman yang baik. Masya Allah. Ternyata jemaah sekalian, surat tersebut sampai ke tangannya. Karena memang niatnya Umar bukan untuk mempermalukan,
bukan untuk menghina, tapi mengingatkan agar dia kembali kepada Allah, karena hakikatnya dia orang hebat. Maka orang tersebut ya, melihat dan membaca surah dari Umar bin Khattab dengan penuh ikhlas, dan dia mengulang-ulang kalimat ghafirad dambi wa qabilat taubi sadidul iqab. Allah penerima taubat dan penerima dan mengampuni segala dosa dari hamba-hambanya, tetapi jika tidak, Allah sangat keras hukumannya. Ini berulang-ulang dibaca oleh orang tersebut. Dan apa yang terjadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, dia berjanji setelah itu dalam hatinya untuk tidak kembali lagi melakukan hal tersebut. Bahkan dalam beberapa riwayat diterangkan oleh Al-Hafidz An-Nu'aim ada tambahan, falam yazal yuraddituha hat ala nafsih summa baka walam summa naza fa ahsana naza. Oleh orang yang tadi dikirimi surat oleh Umar bin Khattab, setiap hari dibaca dan dibaca, kemudian jemaah sekalian dia kembali kepada Allah, dan satu ketika dia seketika membaca surat tersebut, beliau tiba-tiba menangis dengan sekencang-kencangnya, dan kemudian datanglah sekaratul maut kepadanya, dan dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Masya Allah. Inilah satu kisah nyata di zaman Umar bin Khattab jemaah sekalian, di mana orang tidak pernah tahu akhir hidup masing-masing, maka tidak boleh banyak menilai orang lain. Disinilah pelajaran pentingnya, tidak boleh banyak menilai setelah lahiriah orang lain. Orang itu tidak diukur hanya dengan lahiriahnya, hanya dengan manisnya perkataannya, hanya dengan itu semua adalah casing saja. Itu semua adalah casing. Kemudian sampailah berita tersebut kepada Umar bin Khattab atas kembalinya saudaranya tersebut kepada Allah dan mengakhiri hidupnya dengan akhir yang baik dan husnul khatimah. Maka Umar bin Khattab mengatakan setelah itu mengumpulkan seluruh sahabat, beliau mengatakan hagada fasna'u idza ra'aytum akhakum zallatan fasaddiduhu wa faqahuhu. Sehendaknya beginilah wahai saudara-saudaraku, jika kalian melihat saudara kalian tergelincir dari jalan yang benar, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak aktif kembali, maka luruskanlah dan doakanlah dan lakukanlah seperti ini. Jangan kalian hina, jangan kalian gosipi. Wad'ullaha lahu ayatuba alaih, dan berdoalah kepada Allah agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takunu a'wana lisyaitan alaih. Dan ini menjadi catatan kita, dan jangan sekali-kali kalian justru menjadi teman syaitan, membantu syaitan dengan apa? Dengan menghina dan merendahkan mereka. Ini tidak diperbolehkan. Dalam riwayat Abu Daud dan juga Sahih Bukhari, di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita yang mengaku telah melakukan zina di hadapan Nabi. Setelah berkali-kali Rasulullah nggak mau dengar sebenarnya, tapi wanita ini karena imannya begitu kuat, ya dia merasa lebih baik hukuman dunia mali dunia daripada hukuman di akhirat. Dia datang kepada Rasulullah. Intinya adalah Rasulullah kemudian menerima pengakuan tersebut, dan kalau sudah sampai pelanggaran syariat di hadapan Nabi, Nabi harus menegakkan hukuman, dan dalam ini hukuman hudud, dia harus dirajam karena dia sudah punya suami. Maka jemaah sekalian, ketika merajam, ya, dirajam, dilempari, jadi dia diikat semua auratnya, ya, kemudian dimasukkan setengah badannya ke dalam tanah, kemudian dilempari dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang, seperti batu yang biasa digunakan untuk lempar jumrah. Itu namanya rajam dalam Islam, ya, itu rajam, sampai meninggal dunia. Salah seorang sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab, ketika merajam dengan lemparan yang kuat, karena Umar badannya besar. Umar itu digambarkan bukan yang dalam film itu. Kalau naik kuda Arab pun sudah besar. Kakinya Umar itu masih nyentuh ke tanah, saking gedenya Umar. Kalau mukul kira-kira gimana jemaah sekalian kalau lempar? Ya kan? Kerikil dilempar, bus, mengena badan tersebut dan memuncratkan darah. Dan sambil ngomel Umar, sambil ngomel
dan sampai terkeluar tanpa dia dalam lisannya. Artinya gara-gara kamu kita jadi susah, begitulah kurang lebihnya. Masya Allah. Sudah begitu kemudian setelah dia dimandikan, disolati. Ketika mau sholat, Umar muncul lagi, ditarik bajunya Rasulullah. Ya Rasulullah, dia penzina ya Rasulullah, kau solati dia. Dia sudah berzina ya Rasulullah, mempermalukan Islam ya Rasulullah. Kau solati dia ya Rasul. Rasulullah mengatakan, ya Umar, wahai Umar, dia datang kepadaku dengan taubat sungguh-sungguh, maka dia ngaku, wallahi demi Allah, lau qusima taubataha ala sittina ahlil Madinah la kafat. Umar mengatakan, seandainya taubatnya wanita ini dibagi kepada 60 atau 70 dalam riwayat yang lain ahlul Madinah, maka mencukupi taubatnya mereka semua. Menunjukkan apa? Taubatnya sungguh-sungguh, makanya ngaku jemaah sekalian. Ya, makanya bukti pertobatan harus ngaku kesalahannya. Masya Allah, kemarin salah satu guru bangsa Indonesia, Abu Bakar Basir, menasihati mantan presiden kita. Kalau memang nggak benar, sabar. Kalau memang kamu ngaku, kamu punya ijazah palsu, ngaku aja. Masya Allah. Karena ngaku itu tanda orang yang bertaubat kepada Allah. Ini mirip dengan kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, Rasulullah tidak membolehkan, walaupun nyata-nyata di depan mata dia berbuat salah, tidak boleh kita mengunci mulut kita. Karena ketika kita sudah mulai mengeluarkan kata-kata jemaah sekalian, ya, maka saat itu kita telah menjadi temannya syaitan. Berarti kita telah dikuasai oleh syaitan. Kenapa? Karena kita merasa lebih baik, itu kuncinya. Dan merasa lebih baik itu cuma sekalian, ini dosa pertama kali yang ada di jagat raya ini. Siapa pelakunya? Iblis. Tidaklah iblis dikeluarkan dari surga kecuali karena merasa lebih baik dari siapa? Dari bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Ana khairu minhu, ya Allah, aku lebih baik dari dia. Ketika Allah mengatakan, ya iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan seluruh penghuni langit bersujud kepadanya? Kenapa kau enggak mau bersujud? Apa katanya? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia ya Rabb. Khalaqtahu min tini wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan dia dari unsur tanah dan kau ciptakan aku dari unsur api. Dia merasa lebih baik. Dan inilah kemudian dititipkan warisan ini jemaah sekalian kepada siapa? Kepada Yahudi dan Nasara. Dan Al-Quran mengatakan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatin yahudu ala syai'. Berkatalah orang Yahud kepada orang Nasara, orang Nasara itu nggak ada apa-apanya. Begitupun sebaliknya, orang Nasara pun mengatakan orang Yahudi itu nggak ada apa-apanya. Saling merasa lebih baik. Ternyata itu ciri khas orang Yahudi, orang Nasara, dan ciri khas iblis. Makanya Rasulullah mengatakan ini temannya syaitan. Jadi merasa diri lebih baik, orang lain lebih hina. Berarti bahasa lainnya apa jemaah sekalian? Sombong. Dan dosa sombong itu dosa yang terbesar selain syirik kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan tidak halal, tidak layak seseorang yang dalam dirinya ada kesombongan masuk surga, maka wajib masuk neraka, kata Rasulullah. Kenapa? Al-kibru ridha Allah. Karena sesungguhnya kesombongan itu adalah pakaian Allah Ta'ala. Dan Allah marah kalau orang mengambil pakaiannya. Pakaian kebesaran Allah adalah kesombongan, karena Allah berhak sombong. Al-fa'alu lima yurid, ketika diambil jemaah sekalian, marah enggak kira-kira? Ada pakaian khusus ciri khas, ya, ciri khas pembesar, nggak boleh dipakai kecuali dia. Karena untuk mendapatkan pakaian itu mahal. Ketika ada orang pakai yang lain, kita marah nggak? Pasti marah. Lillahi mathalu a'la, dan bagi Allah permisalan yang sangat tinggi dan lebih mulia. Nah, kembali kepada maksud jemaah sekalian, maka tidak boleh menghina orang lain, karena menghina orang lain adalah temannya syaitan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, dalam kitabnya Madaris Salikin, as-sukhriyatu minan nasi min akhlaqi syayatin wa man yaf'alaha faqad tasyabaha bihim. Barang siapa yang suka menghina orang lain, merendahkan orang lain dari kalangan manusia, ketahuilah itu ciri khas tabiatnya syaitan.
Maka yang melakukan berarti dia temannya menyerupai syaitan. Padahal syaitan adalah musuh kita. Inna syaitana aduwwum mubin fattakhudhu aduwwa. Syaitan itu musuh kalian yang nyata. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan ikutan. Kenapa kita diharamkan oleh Islam makan dengan tangan kiri? Minum dengan tangan kiri kalau nggak ada uzur. Makanya tidak haram, tapi perbuatan kita haram jemaah sekalian. Bayangkan kita makan tapi dosa. Kenapa? Makanya tangan kiri. Rasulullah mengatakan karena makan tangan kiri adalah cara makannya syaitan atau setan lah bahasa kitanya. Syaitan jemaah sekalian. Masya Allah. Insya Allah di sini sudah tidak ada ya makan dengan tangan kiri. Kelihatan sepele jemaah sekalian, tapi haram perbuatan kita. Ya, makan pun nggak boleh kayak syaitan. Apalagi lebih daripada itu, akhlak dan tabiat harus jauh daripada syaitan. Kita dilarang haram hukumnya menurut para fuqaha. Salat dalam 3 waktu. Saat terbit matahari, ya, harus setelah itu. Saat matahari di pertengahan, saat matahari tenggelam, itu haram ittifaqul ulama. Bahkan termasuk memakamkan pun nggak boleh saat itu dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa ini dilarang? Karena tasyabuh dengan perbuatan syaitan dan penyembah syaitan. Jadi dilarang. Salat adalah perintah agama yang paling utama dan dia menjadi amalan pertama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Tapi nggak boleh salat dalam 3 waktu, hukumnya haram ittifaqul ulama. Kenapa? Ini waktu di mana syaitan sedang beribadah. Syaitan sedang berkembang kemana-mana. Tidak boleh jemaah sekalian. Kita lihat orang-orang yang penyembah syaitan di Jakarta ada rumah khusus penyembah syaitan, gereja penyembah syaitan. Itu ibadahnya waktu itu. Kenapa? Rasulullah mengatakan sekali lagi, karena tasyabuh mirip menyerupai syaitan. Maka segala hal yang berkaitan penyerupaan kita dengan perbuatan, kebiasaan, ibadahnya syaitan itu haram kita lakukan, termasuk juga menghina orang lain. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amilan ayunkinahu wa idza ada ahadahu awladahu falyastaghfir lahu wa idza ada ahadukum falyasmut." Sesungguhnya Allah menyukai amalan-amalan yang kalian lakukan dengan ikhlas dan istiqamah. Dan hendaknya ya kalian juga memintakan ampun kepada Allah untuk anak-anak kalian ya. Dan jika ada seseorang yang menjelekkan kalian, maka diamlah. Ini catatan yang di belakang. Kita menjelekkan orang lain nggak boleh. Dan kalau kita jelekkan kita harus diam. Ini hadisnya. Ya ini hadisnya. Hadis yang pertama. Kemudian dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala idza dzukira 'alaika su'an fajlis samitan. Jika seseorang menyebutkan keburukanmu, menghinamu dan kamu dengar, duduk aja. Jangan berdiri, kata Umar, duduk. Kata Umar, duduk. Fa innaka in takalamta fa fihi fa anta asin. Jika engkau tetap berdiri dan engkau membalas perkataannya, engkau akan jadi dosa. Kan biasanya gitu, orang hina kita ya, maka kita akan marah-marah. Segala bahasa keluar ya kadang-kadang. Di situ kata Umar, kamu akan dosa. Wa in samatta fama akamalak. Tetapi kalau kamu diam, kamu istighfar saja, maka bersamamu malaikat. Masya Allah. Ini perlu keteguhan iman jemaah sekalian. Ya mulai hari ini jangan sampai kalau orang menghina kita balas. Diam. Kenapa? Bersama kita saat itu malaikat. Malaikat yang menjawab dan kita diampuni dosanya oleh
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan teman kita menghina satu kata, 100 kata kita balas. Makanya kata Umar, kita menjadi dosa. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebagai hadis penutup ya dalam bab ini adalah satu hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud radhiyallahu anhu dari Aisyah radhiyallahu anha ya, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang Yahud. Dia cantik dan sering menjadi saingannya Aisyah. Nah, Aisyah suatu ketika ngomongnya sadis, bahkan ada kalimat menjelekkan, dikatakan dia pendek nih orangnya, gemuk pendek lagi, kata Aisyah radhiallahu anha. Masya Allah, ini istrinya Nabi jemaah sekalian ya, ternyata masih cemburu dengan istri yang lain, apalagi selain istrinya Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan ketika mendengar kalimat Aisyah radhiallahu anha, faqala laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahr la majzathu. Qala wa haqaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni haqaitu insanan wa anna likada wa kada. Ketika Rasulullah mendengar kalimat Aisyah menjelekkan istrinya yang lain, Sofiyah, maka beliau mengatakan, wahai Aisyah, seandainya kalimat yang kau ucapkan tadi, seandainya kalimat yang kau ucapkan tadi kau campur dengan seluruh samudra di muka bumi ini, seluruh lautan di muka bumi ini, maka lautan yang tadinya asin berubah rasanya. Itu siapa yang ngomong jemaah sekalian? Manusia terbaik yang pernah ada, yang kalimatnya benar, tidak pernah bohong sekalipun. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jemaah sekalian, kalimat yang buruk itu bukan hanya menjadi teman syaitan, ternyata pengaruhnya sangat luar biasa. Kita anggap seperti biasa hari ini, biasa bahasa kalimat-kalimat gaul, ternyata itu mengandung celaan, itu dilarang oleh Islam dan itu menjadi haram. Kita menganggap biasa, berapa banyak orang yang tersinggung dengannya. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dan Allah kuatkan diri kita ya, untuk tidak menjadi teman-teman syaitan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, poin yang berikutnya adalah agar tidak menjadi teman syaitan, jangan merasa aman dengan Islam kita. Jangan pernah merasa aman, merasa cukup dengan Islam kita, karena itu teman orang-orang kafir, orang kafir temannya syaitan. Banyak Quran dan ayat, banyak Quran dan hadisnya. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Apakah mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik itu merasa aman dengan azab Allah? Tidaklah orang merasa aman, merasa selamat sendiri dari azab Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Siapa mereka? Munafik, pendosa, orang kafir, dan syaitan. Jadi merasa aman dari itu ya, sudah cukup, sudah ngaji, alhamdulillah, sudah haji, salat 5 waktu, sudah ngaji, saya orang baik. Saya orang baik, saya sudah aman. Ternyata itulah celah syaitan jemaah. Ya, ternyata itu celah syaitan dan ini harus kita hindari, harus kita waspada. Tipu daya syaitan itu melalui 2 celah. Yang pertama dengan maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, kita akan berpikir Allah kan maha pengampun, Allah maafkan aku, maka kita melakukan dosa. Yang kedua, ketika kita sudah merasa taat, dibisiki, amalmu sudah cukup, kau aman wahai fulan dari azab Allah. Itu dua-duanya adalah celah syaitan. Yang pertama jemaah sekalian juga nggak boleh, yang kedua ini berbahaya. Dua-duanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan al-ghurur. Ulama mengatakan al-ghururu antarkanu ila rajaik wa tuqimu ala ma'asi.
Gurur tipuan syaitan itu adalah apa? Kau tetap berbuat dosa, tapi kamu bersandar terhadap ampunan Allah. Itulah tipuan sebenarnya di badan syaitan. Maka tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Jadi merasa aman. Yang lebih berbahaya lagi adalah jemaah sekalian, kita salah, kita sesat, tapi merasa istiqomah. Ini lebih parah lagi. Kemarin saya baru nge-share tulisan, sepekan sekali saya membuat tulisan kecil. Saya beri judul Ilusi Istiqamah, Azab dalam Ketaatan. Saya nukilkan perkataan yang dari Al-Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, "Asyadu anwa'il uqubat an tanharif yuwahimuka syaitan bi istiqamatik." Jenis hukuman yang paling berat yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah ketika dia menyimpang dari jalan Allah sesungguhnya, entah lahiriahnya, entah hatinya menyimpang, niatnya salah. Lahiriahnya benar tapi niatnya salah, itu menyimpang juga. Tetapi syaitan membisikkan kepadanya bahwa dia istiqamah, sedang di jalan yang istiqamah. Itu azab jemaah sekalian. Na'udzubillah min. Makanya setiap kita harus waspada, harus fas-fas. Ini saya benar nggak sih sebenarnya? Salah saya benar nggak sih? Iman saya benar nggak sih? Ini benar saya. Karena itu yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang hal ini jemaah sekalian, ayat banyak. Allah mengingatkan kepada kita tentang penyimpangan yang disangka petunjuk. Contoh dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah mengatakan, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah ya Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang amalnya banyak di dunia dilakukan, menganggap dia benar, menganggap dia paling istiqomah, menganggap dia paling banyak korban, menganggap dia sudah bangun segalanya, tapi ternyata amalnya habis sia-sia. Dia merasa sudah banyak berbuat baik, ternyata tidak ada satupun diterima oleh Allah. Allah sudah mengingatkan, ini bahaya, ya, ini bahaya, dan berapa banyak orang yang tertipu dengannya. Dan Rasulullah pun sudah mengingatkan tentang tipuan ini. Salah satu muhlikat, ada 3 hal yang menghancurkan orang di dunia. Yang pertama, suhun muta', kikir yang kebangetan, kikirnya luar biasa. DKM apa tadi pengumumannya? Donasi, open donasi lagi, donasi mulut. Kapan selesainya sih bangun ini? Saya kan banyak keperluan juga. Gitu. Dia nggak terucap tapi hatinya ngerundel. Ini sama masuk jemaah sekali, ini awal dari kehancuran. Masya Allah. Pada Rasulullah sudah mengatakan nggak ada orang miskin gara-gara bersedekah, yang ada barokah. Yang penting yang diinfakkan itu harta kita murni dan halal thayyibah, bukan harta orang lain. Yang kedua kata Rasulullah, wa hawa muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Selalu hawa nafsu yang diikuti apapun, ya, apapun itu. Kalau nggak sesuai marah, itu tanda-tandanya. Ya. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsih, orang ujub dengan dirinya sendiri. Masya Allah, saya orang soleh benar. Bagaimana tidak soleh? Orang belum bangun, saya sudah tahajud. Orang belum ke masjid, saya sudah ke masjid. Orang urusan masing-masing, saya ngurusin masjid. Ini ujub jemaah, dan ini menghancurkan. Masya Allah, ini menghancurkan. Kita seakan-akan merasa jalannya benar, padahal itu sesat. Itulah azab, na'udzubillahi min dzalika. Makanya ulama juga mengingatkan tentang bahaya kesesatan yang tersembunyi namanya, ya. Saya istilahkan bahaya kesesatan yang tersembunyi. Adamul khatari antum tuliya bi ghaflati wa tuzayyinu laka nafsak anta minadzakirin. Bahaya musibah terbesar yang menimpa seorang hamba, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, adalah apa? Engkau diuji dengan kelalaian, engkau lalai sesungguhnya, hatimu kosong, ya. Tetapi kamu dihiasi oleh bisikan dirimu sendiri bahwa engkau termasuk orang yang selalu ingat Allah, selalu di jalan kebenaran. Dan ini berbahaya, ya. Ini
berbahaya. Barang siapa yang menganggap dirinya baik, itulah awal kehancuran. Ya, kata Al-Imam Fudail bin Iyad, ya, ulama-ulama zaman dahulu. Karena jemaah sekalian, kita lihat hari ini ya, berapa banyak orang yang terlihat baik namun niatnya keruh dalam beramal. Berapa banyak yang tekun beribadah namun hatinya penuh kesombongan. Berapa banyak yang menyeru kepada agama namun sesungguhnya menyeru pada dirinya sendiri. Bahkan berapa banyak orang yang jahat terbungkus dengan kesolehan diri. Ya, orang ini orang jahat nih, tapi nampak lahirianya baik. Yang merusak apa? Hatinya yang rusak, hatinya yang buruk, hatinya yang tidak bersih, keruh. Bahkan terkadang ada orang lahirnya membangun rumah Allah, membangun tempat-tempat ibadah, tapi dengan cara-cara melanggar aturan Allah. Itu semua tidak ada gunanya, jemaah sekalian. Inilah bentuk azab rohani sesungguhnya, ya. Inilah bentuk azab rohani. Karenanya ada satu riwayat Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan dalam tafsirnya, doa untuk kita semua supaya kita selalu membacakan doa. Ini sebagai penutup. Doanya adalah apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna itiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak dan mampukan kami ya Rabb untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami ya Rabb yang batil, yang sesat itu sesat dan batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu menjauhinya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pintu-pintu syaitan, ya. Dan kita tetap istiqomah menjaga hati kita, menjaga niat kita, menjaga amal lahiriah kita, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat menjemput kita. Amin. Amin ya rabbal. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Bahasa kita yang kerangka pelajaran pada pagi hari ini.